Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Matusyadia. Di sini akan menjelaskan tentang ikon Kota Banjarbaru, yaitu adalah Monumen Tugu Intan Trisakti. Jadi Banjarbaru sendiri yaitu adalah kota yang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2002. Statusnya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan menggantikan kota Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002. Untuk kota Banjarbaru sendiri berjarak 33 km dari kota Banjarmasin. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar dulunya. Nah, kemudian kota Banjarbaru juga merupakan sebuah wilayah wilayah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan, Indonesia. Sebelumnya, sebagian besar wilayahnya merupakan kawedanan di dalam Kabupaten Banjar, yang kemudian dimekarkan sebagai sebuah kota yang berdiri pada tahun 1999. Dan kota Banjarbaru ditetapkan berdirinya di tanggal 20 April 1999 dan memiliki luas wilayah 371,8 km persegi. Banjarbaru sendiri terdiri atas 5 kecamatan dan 20 kelurahan dengan jumlah 271 jiwa. Nah, kemudian salah satu kecamatan yang ada di Banjarbaru yaitu adalah Cempaka. Wilayah Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru adalah salah satu sentra pendulangan atau penambangan tradisional batu perhiasan yang bernilai tinggi yaitu intan di Kalimantan Selatan. Kawasan Kecamatan Cempaka sendiri sejak lama menjadi area pendulangan antara lain yaitu di Kelurahan Cempaka, Kelurahan Sungai Tiung, Kelurahan Bangkal, dan Kelurahan Palang. Dan untuk kecamatan atau yang paling terkenal adalah di Kelurahan Sungai Tiung yaitu di Desa Pumpung. Dan di sini sendiri ada salah satu monumen Tugu Intan Trisakti yang dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan saat itu yaitu Haji Gusti Hasan Aman. Tugu tersebut sebagai penanda bahwa di Desa Pumpung sendiri dulunya pada tanggal 26 Agustus 1965 ditemukan intan besar oleh kelompok pendulangan intan yang diketuai oleh Haji Mat Salam. Dan ditemukan sebuah intan yang beratnya adalah 166,75 karat atau seukuran telur burung merpati. Makanya kenapa Tugu Intan Trisakti menjadi ikon kota Banjarbaru juga salah satu. Nah, pada tugu tersebut di pucuknya itu ada bentuk linggangan bersusun dan sebuah intan. Jadi memang untuk sebagai penanda atau monumen intan sendiri, ya tentunya pasti ada ikon intan dan linggangan yaitu salah satu alat tradisional mencari intan sendiri. Dan di bagian bawah ada nama-nama anggota kelompok pendulang yang diketuai oleh Haji Mat Salam tadi. Dan monumen ini juga berpagar beton. Dan pada dinding-dinding pagar juga ada relief-relief yang menggambarkan suasana pendulangan intan berikut dari asal mula proses dan mendapatkan intan. Bagi wisatawan tak sulit menemukan monumen tersebut, sebab berada di tepi jalan besar, juga sudah ada papan nama objek wisata pendulangan intan Desa Pumpung dan tulisan menuju ke monumen sendiri. Banyak wisatawan yang menyempatkan diri berfoto di monumen yang berada di tepi jalan kampung dan berada di antara musola serta rumah warga tersebut. Mengenai lokasi penemuan Intan Trisakti yang berada tepat di belakang monumen tersebut. Ya, jadi memang kenapa dibuatnya monumen itu ada di Desa Pumpung yang letaknya juga di mana lokasi penemuan Intan Trisakti itu. Namun kini bekas pendulangannya tak tampak lagi karena di belakang monumen itu sudah berubah fungsi menjadi persawahan. Setelah monumen, kita juga bisa menyusuri jalan kampung menuju ke pendulangan dan melihat beberapa rumah warga yang juga menjadi tempat penggosokan intan dan batu perhiasan. Jadi seperti inilah lokasi Tugu Intan Trisakti. Tentunya ada Tugu Intannya tadi ya, ada ikon batu intan permata serta linggangan. Kemudian ada ketentuan sabta pesona untuk di wilayah monumen Tugu Intan Trisakti. Nah, di pendulangan Cempaka sendiri itu memiliki kebiasaan yaitu adalah membacakan salawat ketika menemukan intan atau permata. Jadi ada salawat di balik Intan Trisakti dan juga perjanjian 7 turunan. Seperti apa sih perjanjiannya itu? Ya, jadi memang asal mula ditemukan Intan Trisakti oleh masyarakat setempat. Di mana pada zaman dulu aktivitas pendulangan dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Maayak, ya, yang dikenal yang mana tanahnya itu digali secara manual. Kemudian dimasukkan ke dalam perahu atau jukung ya yang disebut dengan perahu kecil oleh masyarakat setempat.
Setelah itu, tanah tersebut diinjak menggunakan kedua kaki dengan posisi duduk untuk memisahkan tanah dan batu-batu. Saat Maayak, salah seorang pendulang menemukan batu berbentuk kecubung besar sebesar telur unggas, yang mana kemudian batu tersebut dibacakan salawat oleh pendulang, lalu muncullah kemilau berwarna putih, merah, kuning, hijau, dan biru dari berbagai sisi. Nah, jadi itu asal muasal ditemukannya batu intan Trisakti. Setelah menemukan intan, harus membacakan salawat dulu agar cahaya kemilaunya lebih keluar. Setelah ditemukan intan, para pendulang itu menawarkan intan tersebut untuk dijual karena namun tidak ada satupun orang yang mampu menaksir harganya di masa itu. Mendengar informasi tersebut, pemerintah Republik Indonesia pun langsung mendatangi masyarakat setempat dan memberikan penawaran kepada mereka, di mana 24 orang yang menemukan intan tersebut dijanjikan diberangkatkan haji dan diberikan santunan dari pemerintah hingga 7 turunan. Pada akhirnya, para pendulang pun mengiyakan tawaran pemerintah, lalu mereka diberangkatkan haji. Jadi memang mereka semua sudah diberangkatkan haji. Namun, janji pemerintah untuk menjamin hidup para pendulang hingga 7 turunan tidak ada hingga saat ini yang diketahui di daerah tersebut. Hingga kini anak cucu para pendulang juga yang menemukan intan Trisakti masih terus mempertanyakan janji pemerintah. Namun, ia kembali menyayangkan pemerintah sekarang tidak mampu memenuhi permintaan mereka. Dan latar belakang pendidikan masyarakat Cempaka pada waktu itu mungkin terbilang sangat rendah sehingga mudah untuk dibodohi. Dan saat diminta dokumen atau surat perjanjian dan sebagainya yang menyebutkan janji tersebut, pada akhirnya mereka tidak bisa membuktikan sehingga tidak ada dasar untuk pemerintah bisa memenuhi permintaan mereka sendiri. Kemudian aktivitas di pendulangan intan di Kecamatan Cempaka hingga kini memang masih menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Kini juga pendulangan sudah tidak lagi dilakukan dengan cara manual, namun sudah menggunakan mesin penyedot dan penyemprot tanah. Jadi setelah pendulangan menggunakan mesin, tidak sedikit pekerja yang akhirnya meninggal dunia karena kurang lebih sih ratusan orang yang meninggal itu akibat terkubur saat kecelakaan pendulangan menggunakan mesin. Kalau dulu tidak ada penggunaan mesin, bahkan hampir tidak ada korban. Ya karena dan sekarang saat menggunakan mesin, ya ratusan orang tertimbun tanah, meninggal akibat tertimbun tanah. Perkembangan pasar intan dulu dan sekarang di Kecamatan Cempaka juga sebagai penghasil intan, kemudian dijual mentah ke pasar Martapura. Jadi di sana diolah dan dimasak sehingga berbentuk cincin, kalung maupun gelang. Harganya pun sangat miring. Para pendulang di Cempaka dahulu menjual per karatnya dengan harga hanya Rp750. Namun saat diolah di Martapura semua menjadi barang jadi harga lebih mahal. Nah, kenapa? Para pendulang itu hidupnya mungkin atau keuangannya masih di bawah dari kategori berkecukupan. Ya tadi karena dari pengrajin intan sendiri membelinya dengan harga murah, kemudian setelah dipoles dan dibuat cincin serta kalung, mereka menjual dengan harga yang mahal di pasar Martapura sendiri. Kemudian seiring perkembangan zaman, dengan kemajuan pendidikan juga, masyarakat Cempaka sudah ada beberapa yang bisa mengolah intan dan tidak jarang mereka juga langsung dihubungi oleh para pembeli dari luar negeri seperti India, Jepang, Korea, Cina, Abu Dhabi, dan lain. Nah, kemudian kenapa Tugu Intan Trisakti dinilai bersejarah juga dan kenapa harus dilestarikan atau ada 8 alasan mengapa Tugu Intan Trisakti juga harus dipugar. Yang pertama itu karena lantai keramik yang rusak ya. Jadi di Monumen Intan Trisakti sendiri itu rusak dan pecahnya lantai keramik dapat ditemukan dan dilihat di sejumlah titik di sekitaran tugu itu berdiri. Ya, kemudian selain merusak pemandangan, tentunya keramik ini juga dikhawatirkan mencederai pengunjung yang tidak sengaja menginjak pecahannya. Yang kedua, berpotensi jadi lokasi swafoto. Sangat disayangkan apabila tidak dipugar, Tugu Intan Trisakti ini menjadi salah satu ikon atau menjadi ciri khas kota Banjarbaru atau tempat orang bersuafoto. Jadi kalau tidak dijaga baik-baik maka akan sayang gitu dan orang jadi mungkin akan lebih malas untuk bersuafoto. Kemudian yang ketiga adalah ikon wisata dan kota Banjarbaru. Selain mengandung banyak nilai sejarah, ya jadi sudah sewajarnya juga sih Tugu ini ini dapat menjadi ikon kota wisata pendulangan intan karena di Kalimantan Selatan pendulangan intan mungkin hanya ada di Banjarbaru. Kemudian ada juga Tugu di Bundaran Simpang 4 Kota Banjarbaru yang berciri khas bentuk intan sendiri. Yang keempat adalah warna relief sejarah pendulangan intan terlihat sudah mulai pudar. Jadi relief yang terukir di dinding ini juga menceritakan sejarah awal masyarakat Cempaka mendulang intan dari mengangkut peralatan menggunakan gerobak sapi, menentukan lokasi dengan selamatan sebelum mendulang sampai proses pendulangan dan menemukan intan diceritakan di tembok ini. Jadi sayang kalau sudah mulai pudar. Yang kelima adalah dinding tembok rawan rubuh ya. Jadi menurut warga sekitar juga
Apabila tidak dipugar atau tidak direhabilitasi, dikhawatirkan dinding tembok yang ada di belakang tugu akan roboh. Hal ini lantaran sudah ada retakan di beberapa dinding temboknya. Yang keenam, cat bangunannya sudah mulai kusam. Jadi dari cat dinding tembok sampai cat bangunan tugunya sendiri sudah mulai kusam. Bahkan di beberapa bagian lapisan catnya sudah mulai terkelupas. Jadi sangat disayangkan kalau tidak dipugar, dan itu kan menjadi ciri khas Kota Banjarbaru juga. Bisa untuk bersuah foto. Apabila mulai kusam, bangunannya juga tidak menarik. Yang ketujuh adalah pembebasan lahan sudah beres. Jadi dulunya, kata Pak Ruslan, lahan atau tanah yang dibangun tugu ini milik masyarakat. Kemudian oleh pemerintah Kota Banjarbaru, dalam hal ini Dispora Butpar Kota Banjarbaru, lahan tersebut sudah dibebaskan dan diambil alih oleh kota atau pemerintah Kota Banjarbaru. Yang kedelapan adalah keinginan masyarakat sendiri. Sudah belasan tahun masyarakat sekitar Tugu khususnya, dan masyarakat Cempaka pada umumnya sudah sangat menantikan perbaikan atau pemugaran Tugu Intan Trisakti agar sejarah besar penemuan Intan Trisakti tidak terlupakan begitu saja, dan anak cucu para penambang juga bisa tahu sejarahnya. Kemudian, eee, di sekitaran Tugu Intan Trisakti juga ada pendulangan intan yang juga berada di Desa Cempaka tentunya. Puluhan orang juga menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan intan dan emas, dan penambangan juga tumbuh menjadi aktivitas turun-temurun warga di sana. Jadi setiap kelompok pendulangan biasanya berjumlah 6 hingga 12 orang pekerja. Mereka berkelompok ya, jadi tidak perorangan kerjanya untuk mendulang intan tersebut. Dan hasil intan yang terjual juga dilakukan pembagian sebanyak 40% untuk pemilik mesin, 20% untuk pemilik lahan, dan 40% untuk pendulang yang kemudian dibagi rata. Mereka juga menggunakan teknik penggalian dan pembuatan terowongan, namun dengan cara menyemprot dan menyedot tanah dari bekas galian intan yang telah berumur puluhan tahun. Di awal tahun 2000-an, teknik mendulang dengan menggali dan membuat terowongan mulai ditinggalkan. Semakin banyak pendulang dan semakin sulitnya mendapatkan intan, para pendulang memilih menggunakan mesin penyedot dan penyemprot untuk mendulang intan. Akibatnya, lubang-lubang berukuran besar menyerupai danau kecil terlihat memenuhi kawasan pendulangan intan Cempaka. Efektivitas waktu juga dan kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan intan dengan cara menyedot menjadi pilihan para pendulang. Kemudian pipa-pipa panjang hingga puluhan meter dialirkan ke atas penyaringan berbentuk menara yang disebut kasbuk. Material hasil saringan ini yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah kolam untuk memulai pendulangan intan. Uh, Aktivitas pendulangan intan di Cempaka ini dilakukan warga tanpa diberikan perizinan juga. Eksploitasi dilakukan penambangan dengan menggali setiap area bekas galian yang diperkirakan masih mengandung intan. Kemudian kegiatan penambangan dengan membuat lubang-lubang besar yang tidak mungkin dapat ditutup lagi ini mengakibatkan rentan terjadinya tanah longsor. Jadi sejak awal tahun 2000-an, hampir 400 jiwa melayang tertimbun longsor yang kerap terjadi di area ini. Selain itu, proses pencucian material di kolam-kolam pendulangan mengakibatkan air memiliki kandungan asam yang sangat tinggi. Juga di setiap area penambangan, uh, para pembeli intan selalu menunggu intan yang ditemukan pendulang. Tak ada harga pasti untuk intan yang ditemukan. Semua berdasarkan kesepakatan para pembeli berdasarkan kualitas intan. Jadi ini adalah salah satu proses pendulangan intan tadi, ya juga tetap ada linggangannya, ada kasibuk tadi ya, serta pipa-pipa. Jadi ada juga petunjuk arah di pinggir jalan raya untuk menuju ke pendulangan intan dan monumen Tugu Intan Trisakti juga. Jadi kesimpulannya, semakin berkembangnya zaman, maka penambangan intan juga semakin berkurang, serta mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi akibat penambangan dengan peralatan mesin serta lubang-lubang galian yang semakin banyak mengakibatkan aliran sungai terhambat dan sering mengakibatkan banjir apabila hujan deras dan terus-menerus selama beberapa jam. Para penambang sekarang lebih kepada menjual batu-batu dan pasir sisa penambangan dibandingkan menjual intan atau permatanya. Dan penduduk sekitar juga banyak yang bekerja, bukan menambang lagi, serta menempuh jenjang pendidikan yang lebih baik. Jadi itu tadi kesimpulan dari pekerjaan penambang intan di zaman sekarang dan Tugu Monumen Intan Trisakti sebagai bukti bahwa memang pada masanya di Kecamatan Cempaka itu banyak penambang dan bahkan menemukan intan terbesar di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.